Ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia merupakan suatu upaya kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keutuhan negara. Konsep ini menjadi sangat krusial di tengah lanskap global yang terus berubah, di mana Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman yang berevolusi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Konsep ketahanan nasional di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, terutama bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi terkait lainnya. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab institusi militer, tetapi merupakan kewajiban dan hak seluruh warga negara. Aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah konsep yang komprehensif, mencakup berbagai dimensi yang saling terkait untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Dimensi-dimensi ini, yang sering disebut sebagai aspek atau gatra, membentuk pilar-pilar utama ketahanan negara. Pertahanan dan keamanan. Kemampuan negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun non-militer. Pertahanan dan keamanan merupakan pilar utama dalam menjaga integritas teritorial dan keamanan dari ancaman eksternal dan internal, memastikan ruang aman bagi pembangunan. Politik. Politik digunakan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan mencegah tindakan sewenang-wenang atau anarkis fondasi bagi kebijakan yang efektif. Ekonomi. Pentingnya ekonomi sebagai ketahanan nasional karena untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap negara asing, dan memastikan sumber daya yang cukup untuk pembangunan dan pertahanan. Sosial dan budaya. Sosial dan budaya digunakan untuk mengikat individu dalam kesatuan, memelihara hubungan baik antar sesama, mencegah perpecahan, dan melestarikan identitas bangsa di tengah keberagaman. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup berperan penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mitigasi dampak perubahan iklim, dan menjaga kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat. Ancaman terhadap ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang dan semakin kompleks. Ancaman ini dapat diklasifikasikan menjadi ancaman militer dan non-militer, masing-masing dengan karakteristik dan dampaknya sendiri. Militer. Militer merupakan kekuatan bersenjata terorganisir yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contoh dari ancaman militer yaitu agresi invasi, bombardemen, blokade, pelanggaran wilayah kapal atau pesawat non-komersial, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara bersenjata. Di negara Indonesia, komponen utama untuk menghadapi ancaman militer adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara serta keselamatan segenap bangsa. Meskipun tidak melibatkan kekuatan fisik langsung, ancaman ini tidak kalah berbahaya, bahkan bisa lebih merusak daripada ancaman militer. Jenis-jenis ancaman non-militer meliputi ideologi seperti HTI, politik seperti korupsi, dan propaganda. Ekonomi seperti inflasi, pengangguran,
utang, ketergantungan impor, dan infrastruktur yang tidak merata, sosial budaya, seperti konsumerisme, hedonisme, matinya gotong royong, dan diskriminasi. Komponen untuk menghadapi ancaman non-militer adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan seperti polisi, KPK, DPR, Satpol PP, dan lain-lain. Ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi memiliki potensi besar untuk mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara. Beberapa contoh ancaman ekonomi yang relevan bagi Indonesia meliputi inflasi, kondisi infrastruktur yang buruk atau tidak merata, ketergantungan pada barang impor, utang dari negara lain. Ancaman sosial dan budaya. Ancaman sosial dan budaya berfokus pada erosi nilai-nilai dan tatanan sosial yang menjadi fondasi ketahanan bangsa. Contoh-contoh ancaman ini meliputi lahirnya gaya hidup konsumtif, lahirnya gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan tanpa batas, matinya gotong royong, dan individualisme. Strategi dan upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Penguatan ketahanan nasional Indonesia memerlukan pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai strategi dan upaya di berbagai dimensi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama bagi ketahanan nasional, karena SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Penguatan infrastruktur nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memfasilitasi mobilitas barang dan orang, tetapi juga memperluas akses ke layanan publik, meningkatkan peluang kerja, dan meningkatkan daya saing nasional secara global. Peran kerjasama internasional memegang peranan vital dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan seringkali melampaui kapasitas satu negara untuk menyelesaikannya sendiri. Indonesia telah aktif membangun hubungan diplomatik dan ekonomi dengan berbagai negara sejalan dengan peningkatan globalisasi dan interkoneksi antar negara. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan termasuk ketahanan pangan. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Penguatan ini mencakup modernisasi alutsista seperti yang dijelaskan dalam kebijakan minimum essential force serta integrasi aspek-aspek non-militer yang krusial seperti ketahanan pangan.